Tugas presentasi kelompok 2. Apakah kalian menemukan objek-objek berikut ini dalam kehidupan kalian? Tahukah kalian keempat objek di samping termasuk sumber daya alam? Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam atau disingkat SDA adalah segala sesuatu yang kita temukan di alam yang dapat kita gunakan untuk membantu kita hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Contohnya matahari, tumbuhan, angin, batu bara, gas bumi, minyak bumi, dan lain-lain. Jenis-jenis sumber daya alam. Jenis sumber daya alam berdasarkan sifatnya bisa dibedakan menjadi sumber daya alam abiotik, sumber daya alam biotik. Jenis sumber daya alam berdasarkan asalnya bisa dibedakan menjadi sumber daya alam organik, sumber daya alam anorganik. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 1. Sumber daya alam abiotik, yaitu semua kekayaan alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. 2. Sumber daya alam biotik, yaitu semua kekayaan alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuhan termasuk SDA biotik, tanah termasuk SDA biotik. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. A. SDA yang dapat diperbarui. Sumber daya alam yang bisa pulih dalam waktu yang relatif singkat melalui cara reproduksi maupun siklus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui: tumbuhan, air, hewan, matahari, angin, dan panas bumi. Sumber daya alam berdasarkan kelestariannya. B. SDA yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama sehingga tidak dapat pulih dalam waktu yang cepat. Sumber daya alam yang tak dapat diperbarui disebut juga sumber daya alam tidak terbarukan. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: bahan bakar fosil, minyak bumi, batu bara, dan gas bumi. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: nuklir, emas, mineral, besi. Sumber daya alam ekonomis. 1. Sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dalam penggunaannya diperlukan biaya. Contoh minyak bumi dan batu bara. Sumber daya alam non-ekonomis. 2. Sumber daya alam yang tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi sehingga dalam penggunaannya tidak memerlukan biaya yang besar. Contohnya matahari dan air. Penggolongan SDA berdasarkan asalnya terbagi dua, yaitu SDA organik atau biotik berupa batu bara dan fosil, serta SDA anorganik atau abiotik berupa timah dan emas. Penggolongan SDA berdasarkan lokasinya. 1. SDA terestrial adalah sumber daya alam yang ditemukan di daratan, misalnya berbagai hasil hutan dan bahan galian tambang. 2. SDA akuatik adalah sumber daya alam yang ditemukan di laut, misalnya berbagai macam hewan dan tumbuhan laut, garam, minyak bumi yang terdapat di bawah laut. Penggolongan SDA berdasarkan pemanfaatnya. Banyak sumber daya alam yang digolongkan berdasarkan pemanfaatnya sebagai berikut: sumber daya alam ruang, sumber daya alam materi, sumber daya alam energi, sumber daya alam hayati. Kesimpulan SDA ada yang tidak dapat diperbarui dan ada yang dapat diperbarui. SDA hayati dan non-hayati. Serta berdasarkan asalnya organik dan anorganik. Berdasarkan lokasinya SDA terestrial, SDA akuatik. Berdasarkan pemanfaatnya SDA ruang, materi, energi, hayati. Sekian presentasi dari kelompok kami.